Ya, berikut kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Kesulitan akibat harga solar subsidi naik dan sulit mendapat air. Nelayan dan petani di Belanakan Subang beralih profesi menjadi pembuat batu bata. Depresi akibat hubungan cinta, seorang gadis nekat panjat menara Sutet di kota Tasikmalaya untuk bunuh diri. Selanjutnya laga Persib lawan Persija 2 Oktober mendatang digelar tanpa kehadiran Jackmania. Ya, diduga depresi karena persoalan cinta, seorang gadis remaja di Tasikmalaya mencoba bunuh diri dengan naik ke menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau Sutet. Nyawa korban dapat diselamatkan oleh petugas polisi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah sang kekasih datang. Nekat memanjat menara saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutet di Kampung Sudimara, Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, seorang gadis belia berusaha ditenangkan petugas BPBD dan polisi. Namun gadis itu malah histeris. Ia memberontak dan berteriak. Menurut keluarga, anak gadisnya itu berubah menjadi sering mengamuk karena permintaannya agar dinikahi tak kunjung diiyakan oleh sang kekasih. Dia mah kalau lagi marah kita nggak boleh banyak bicara. Tadi juga kan dia tuh mau ke Cibogo. Kalau nggak dikejar-kejar nggak tahu, nggak bakal naik ke sini. Pasti ke Cibogo. Mendingan ke Cibogo aku malah daripada kejar-kejar gini. Jadi kan merepotin orang. Ke Cibogo itu kemana, Bu? Ke pacarnya. Oh, kekasihnya. Sedang pacarnya nggak ada, diumpetin. Ini pengen dinikahkan atau gimana? Iya, kan udah mau dinikahkan. Nggak mau ngucapin mau nikah. Kan kalau mau itu kan harus ada ikrar dari dia sendiri. Jangan dipaksa dinikahin kan. Oh iya. Ibunya udah gini, silakan nikah. Dia asal rubah sifatnya, dia suka kasar. Oh ininya. Untuk membujuk agar korban mau turun, kekasihnya didatangkan. Setelah 30 menit upaya evakuasi, korban akhirnya berhasil diturunkan dari atas menara Sutet dengan selamat. Korban yang dalam kondisi lemas dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Ya, kita ke informasi lain. Seorang guru honorer di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi mencabuli anak tirinya selama 2 tahun. Akibat perbuatan bejat pelaku, kini korban tengah mengandung 4 bulan. Seorang guru honorer berinisial I tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 2 tahun. Perbuatan bejatnya dilakukan pada siang hari di rumahnya di Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi saat istrinya tengah bekerja. Agar mau dicabuli, korban diiming-imingi akan diberikan ponsel. Selain itu, korban juga kerap diancam agar tidak memberitahu keluarga atas kelakuan bejat ayah tirinya itu. Kini korban yang masih di bawah umur tengah hamil 4 bulan. Bahwa tersangka ini membohongi dan akan memberikan iming-iming, diberikan handphone, dan apabila nanti datang bulan akan tidak sakit, dan mengancam juga untuk jangan memberitahukan kepada ibunya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat ibunya atau istrinya lagi kerja di belakang, masak atau bersih-bersih di belakang rumah. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, kita ke informasi lain. Seorang guru berstatus aparatur sipil negara di Kabupaten Ciamis ditangkap polisi karena menyebarkan video mesum dirinya dan selingkuhannya yang juga seorang ASN melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Menurut keterangan polisi, tersangka berinisial KA sengaja menyebarkan video mesum dengan selingkuhannya lantaran tidak terima diputus cinta terlarangnya yang sudah terjalin sejak tahun 2016. Padahal tersangka dan selingkuhannya sama-sama sudah memiliki keluarga dan anak.
Usai menyebarkan video mesum, tersangka yang mengajar di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sukadana sempat melarikan diri. Tersangka dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Tersangka dan selingkuhannya berinisial L juga telah dipecat sebagai abdi negara. Aku bekerja sebagai operator di sekolah tersebut, dan si korban dari pihak perempuan juga sebagai ASN yang kebetulan juga mengajar. Ya, 4 pelaku begal sadis di Cimahi ditangkap polisi. 3 dari 4 pelaku dihadiahi timah panas di bagian kaki. Saat melakukan tindakan kejahatan, para pelaku tak segan-segan melukai korbannya. Setelah mendapatkan informasi lengkap dan pengembangan kasus pembegalan sepeda motor, Resmob Satreskrim Polres Cimahi mendatangi kawasan Cisewu yang dicurigai sebagai tempat persembunyian begal sadis. Polisi kemudian menciduk satu persatu pelaku begal. Bahkan penangkapan ini sempat diwarnai isak tangis dari salah satu keluarga pelaku. Polisi akhirnya menangkap 4 orang yang merupakan kelompok begal yang diotaki oleh Nemin alias Acal. 3 dari 4 pelaku ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur dari kejaran polisi. Saat beraksi, komplotan begal ini tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Sehingga dari hasil pengembangan kami, kuat dugaan bahwa pelaku juga dalam melakukan kegiatannya menggunakan unsur kekerasan. Laporan di Baros sudah kami terima dan akan kita kembangkan apakah ini merupakan kelompok yang melakukan kegiatan tersebut. Kalaupun tidak, kami dari Satreskrim Polres Cimahi memiliki tujuan bahwa kita akan menangkap siapapun yang berbuat moral di wilayah hukum Polres Cimahi. Keberadaan para pelaku diketahui setelah adanya peristiwa pembacokan di kawasan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan yang viral di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita 7 unit sepeda motor, sebilah golok, gunting, dan kunci letter T. Hukuman di atas 5 tahun penjara menanti para pelaku. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ya, kita simak informasi lain. Di tengah sulitnya perekonomian warga setelah kenaikan harga BBM, pengedar uang palsu menyasar pedagang kecil di Bandung Barat. 2 lelaki ditangkap karena membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Padalarang dan Ngamprah. Akan dilihat satu-satu, Sob. Berarti guys, di Cikalong sudah beredar uang palsu. Unggahan keresahan seorang pemilik warung di Cikalong Wetan, Bandung Barat terhadap beredarnya uang palsu pecahan Rp100.000 yang dibelanjakan seseorang di warungnya berujung pada penangkapan 2 orang tersangka yang membuat sekaligus mengedarkan uang palsu. Awalnya pemilik warung di kawasan Ngamprah, Bandung Barat tak mengetahui kalau uang Rp100.000 yang dibelanjakan seseorang lelaki untuk membeli rokok itu adalah palsu. Inilah rokok. Awalnya saya baru tahu kan itu uang baru, pecahan 100 itu baru belum kenal lah gitu. Saya percaya aja ini uang asli. Belilah, dia beli rokok 1 bungkus. Gitu uang 100 ribuan. Uang 100 ribuan itu. Kembalilah uang 27.000 kembali 73. Kembaliin. Secara saya cek ini palsu atau enggak gitu. Saya tanyain lah. Oh ini palsu ya, gitulah saya lapor langsung. Si pelakunya pas tahu ini palsu kabur atau gimana? Ya langsung tergesa-gesa langsung kabur. Beli juga langsung kabur. Polisi yang dilapori sejumlah pedagang di kawasan Padalarang dan Ngamprah, Bandung Barat yang tertipu menerima uang palsu kemudian menangkap 2 orang tersangka, Fazla Cesara dan Rifki Abdillah. Keduanya tertangkap tangan usai berbelanja menggunakan uang palsu di salah satu kios rokok di kawasan Ngamprah, Bandung Barat. Polisi kemudian mendapatkan mesin cetak, komputer jinjing, serta uang palsu sejumlah Rp20 juta yang dibuat oleh 2 tersangka di suatu rumah. Tersangka mengaku kembalian hasil belanja menggunakan uang palsu dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. 2 orang ini diamankan kaitan dengan memalsukan, kemudian menyimpan, dan juga mengedarkan uang rupiah yang sengaja dipalsukan oleh yang bersangkutan. Kurang lebih sudah 3 sampai 2 bulan
tersangka berhasil mengedarkan dengan keuntungan bervariatif dari mulai per minggu 5 juta sampai dengan 10 juta. Ada perbedaan antara uang palsu dan asli yang beredar. Uang palsu kertasnya jauh lebih tipis. Agar tak ketahuan, tersangka biasanya membelanjakan uang palsu pada sore atau malam hari. Sedang pengetahuan membuat uang palsu didapat dari internet. Kedua tersangka kini diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ya, seorang nenek yang dilaporkan menghilang sejak beberapa hari lalu di Kota Banjar, jasadnya ditemukan di Sungai Talang Besi, Kabupaten Ciamis dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan mayat di Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis membuat warga geger. Apalagi mayat ini mengambang di Sungai Talang Besi yang melintasi areal persawahan. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke sawah. Temuan ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim Tagana dan polisi, korban diidentifikasi bernama Entin, warga Bojong Kantong, Kota Banjar yang sebelumnya dilaporkan menghilang sejak beberapa hari lalu. Korban diduga terjatuh dan terseret banjir. Namun karena usianya sudah tua, korban tidak bisa menyelamatkan diri. Korban orang lingkungan Kota Banjar atau lingkungan Lancar Kota Banjar, Kelurahan Bojong Kantong, Kota Banjar. Si ibu berusia atas nama Ibu Entin berusia 70 tahun. Itu katanya udah menghilang, itu berapa hari itu? Itu sekitar 4 hari. Setelah berhasil diidentifikasi, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.